Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Cerita Kita. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sekarang saya akan melanjutkan cerita Battle Through the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 9 Yao Lao. Ahli Alkimia. Mendengar kata-kata Penatua, Xiaoyan berhenti sebelum melanjutkan. Di daratan Doqi, semua orang ingin menjadi seorang alkemis. Tetapi apakah semudah itu untuk menjadi seorang alkemis? Ada begitu banyak persyaratan yang keras. Tiba-tiba, suara Xiaoyan jatuh dan dia mengangkat kepalanya. Saya bertemu dengan persyaratan. Menikmati ekspresi kaget namun bersemangat yang ditunjukkan Xiaoyan, Penatua itu membelai jenggotnya perlahan. Setelah melihat Xiaoyan selama beberapa detik lagi, dia akhirnya berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Meskipun kamu nyaris tidak melakukan pemotongan, aku berutang budi padamu." Hah, terserahlah. Aku akan membiarkan ini dihitung sebagai bantuan kembali. Melihat Penatua yang enggan, Xiaoyan berpikir bahwa kakek tua itu berbohong tentang dia hampir tidak membuat luka. Tapi dia terlalu malas untuk menyelidiki lebih lanjut. Terlepas dari kegembiraannya, dia masih memiliki kecurigaan. Bahkan jika aku yang memotong, para alkemis diajari oleh para alkemis lain. Apakah Anda seorang alkemis? Melihat wajah kecil mencurigakan dari Xiaoyan, Penatua itu berdiri tegak dan dengan bangga dia berkata, "Yup, aku seorang alkemis." Mengedipkan matanya, tatapan Xiaoyan pada Penatua menjadi cerah. "Alkemis, itu benar-benar langka. Tuan, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, alkemis peringkat apa yang Anda sebelumnya?" Xiaoyan menjilat bibirnya dan suara mudanya diresapi dengan sedikit rasa hormat. Di daratan Doqi, meskipun alkemis sangat jarang, masih ada perbedaan di antara para alkemis. Dari rendah ke tinggi, tahapan untuk para alkemis berkisar dari yang terendah, 1, hingga yang tertinggi, 9. Pil King Guhe yang membuat gathering key powder yang ditawarkan Nalan Yanran adalah alkemis tahap ke-6 dan di dalam kekaisaran Jiama, dia bisa dianggap sebagai alkemis top. Tahap apa? Hehe, saya tidak ingat. Hei, nak, kamu mau mempelajarinya atau tidak? Si Penatua dengan tidak sabar bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Terjemahan gravitasi. Kong. Tentu saja, aku mau. Xiaoyan tidak ragu lagi dan buru-buru mengangguk dengan kepala kecilnya. Alkemis, bahkan dengan kekuatan yang sama kuatnya dengan Faction of Mystic Clouds, diperlakukan dengan hormat dan hormat. Hehe, kamu mau. Karena Anda ingin, maka Anda harus memberikan penghormatan kepada guru Anda. Penatua duduk di atas batu hijau dan melilitkan kakinya di bawah dirinya. Aku harus memberi hormat pada guruku. Konyol. Untuk tidak memberi penghormatan dan masih mengharapkan saya untuk mengajari Anda semua yang saya tahu. Kamu sedang bermimpi. Penatua itu memutar matanya. Sepertinya Penatua yang sangat perhatian itu benar-benar peduli dengan hubungan siswa guru ini. Tak berdaya dengan wajah masam, Xiaoyan hanya bisa dengan hormat memberi hormat kepada sesepuh untuk menjadi seorang alkemis terhormat. Setelah menyaksikan Xiaoyan selesai memberikan penghormatan, Penatua akhirnya menganggukkan kepalanya, puas. Dalam suaranya, sedikit keintiman muncul. "Nama saya Yao Lao. Adapun asal saya, Anda tidak perlu tahu untuk saat ini sehingga Anda tidak terganggu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Pil King adalah hanya sampah di mataku." Ujung-ujung mulutnya berkedut. Xiaoyan menyaksikan ekspresi riang Penatua dan berpikir, apa kakek tua ini? Pil King Guhe yang terkenal di Jiama Empire hanya sampah. Jika ini menyebar maka seluruh Jiama mungkin akan menganggap bahwa dia sakit mental. Dengan ringan mengambil nafas dan menekan keterkejutannya, mata Xiaoyan melesat dan dengan beberapa kelucuan ia bertanya, Guru, bagaimana Anda membantu saya untuk mendapatkan 7 Duan Qi dalam waktu 1 tahun?"
Meskipun selama 3 tahun terakhir Doki Anda selalu menurun, yayasan Anda di Doki jauh lebih kuat daripada orang lain. Dalam pelatihan Doki, yayasan adalah yang paling penting. Kemudian, Anda akan dapat menemukan berapa banyak manfaat yang telah diberikan 3 tahun ini kepada Anda. Senyum Yao Lao perlahan menghilang dan dia menunjukkan ekspresi yang lebih serius. Xiao Yan tertegun. Dia tidak pernah diberitahu bahwa kekuatan seseorang diambil akan membawa manfaat. Lalu kapan kamu akan mengajari saya alkimia? Xiao Yan mengarahkan pikirannya ke hal yang paling penting. Untuk menjadi seorang alkemis, Anda harus memiliki doki dari atribut api. Jadi, sebelum Anda menjadi alkemis Anda harus setidaknya menjadi doze dan belajar atribut api metode doki. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan tertawa bertanya, metode atribut api Kiki. Hehe, guru, karena aku muridmu, kamu harus memberiku atribut-atribut level api Tiandou, kan? Mendengar itu, Yan Lao dengan marah memarahi Xiao Yan, benarkah? Apakah Anda berpikir bahwa metode Tian Stage Doki seperti kentang di tanah? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kakek, karena saya sudah menjadi murid Anda tidak mungkin membiarkan saya pergi ke klan saya untuk menemukan metode Doki, kan? Atribut api tertinggi klan kami metode Doki hanya tingkat Huang yang tinggi. Itu terlalu lusuh untuk seorang alkemis. Wajah Xiao Yan menunjukkan betapa tertekannya dia. Berat, aku gurumu, bukan kakek tua. Mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan, Yao Lao memutar matanya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak peduli untuk menghormati orang tua. Karena Anda murid saya tidak akan membiarkan Anda berlatih beberapa metode yang buruk. Metode tahap Tian. Saya tidak memilikinya. Tapi saya punya metode yang jauh lebih kuat daripada metode panggung Tian normal. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mata tua Yao Lao yang keruh tiba-tiba menjadi konspirasi. Lebih kuat dari metode Tian Stage Doki. Jantungnya berdetak cepat. Xiao Yan menelan air liur dan di matanya yang hitam pekat, sedikit antisipasi dapat ditemukan. Lalu apa tingkat metode Doki itu? Level Huang rendah. Tawa ringan Yao Lao membuat wajah Xiao Yan menegang. Kakek tua, kamu mempermainkan aku. Suara marah terdengar di puncak gunung. Melihat wajah bengkok pemuda itu, Yao Lao mulai tertawa. Untuk dapat membuat Xiao Yan yang tenang menjadi gila, dia punya perasaan puas. Apa yang aneh tentang metode Doki itu? Melihat wajah Yao Lao yang canda, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tenang. Itu bisa berkembang. Mata Xiao Yan melebar dan tanpa berkedip, Xiao Yan menatap wajah Yao Lao, mencoba menemukan petunjuk bahwa Yao Lao berbohong. Tetapi setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar metode Doki yang dapat berkembang. Apa yang kamu tahu? Doki daratan adalah orang besar dan aneh dan hal-hal terjadi sepanjang waktu. Dalam pikiran terbatas Anda bahkan belum keluar dari kekaisaran Jiama. Ada banyak hal mustahil yang sebenarnya mungkin terjadi. Xiao Yan terdiam sebelum berkata, lalu, apakah Anda pernah mendengar tentang metode Doki yang dapat berkembang? Senyum Yao Lao menegang, karena tidak ada yang lain seperti itu. Metode Doki ini unik. Itu bisa berkembang. Melihat wajah serius Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi. Itu bisa berkembang. Yao Lao mengangguk dengan serius. Apakah kamu sudah mencobanya? Oh tidak. Apakah orang lain sudah mencobanya? Oh tidak. Di dahi Xiao Yan, nadi bisa terlihat. Dengan tangannya yang meringkuk dengan erat, Xiao Yan mencoba menahan dorongan hatinya untuk pergi dan memukuli sesepuh itu. Jika tidak ada orang lain yang pernah mencobanya, maka bagaimana Anda tahu itu bisa berkembang? Dijelaskan seperti itu pada metode Doki. Ada benar-benar metode Doki seperti itu. Alisnya berkerut.
Xiao Yan ragu-ragu sebelum berkata, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Hehe. Melihat Xiao Yan yang penasaran, mulut Yao Lao terbuka. Tapi apa yang keluar bukanlah yang diharapkan Xiao Yan. Sudahlah. Tidak ada gunanya jika Anda melihatnya sekarang, jadi mengapa Anda tidak menjadi doze dulu sebelum saya meneruskannya kepada Anda? Tangan Xiao Yan yang terulur berhenti dan setelah ujung mulutnya bergerak sebentar, dia meludahkan 3 kata, kau kejam. Dengan senang tertawa, Yao Lao mengabaikan murid Xiao Yan yang penuh amarah dan berkata, misi kami saat ini adalah untuk membuat doki Anda hingga 7 duan dalam waktu 1 tahun. Xiao Yan mendorong keingintahuan dan kemarahannya untuk metode doki dan bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana Anda akan melakukannya? Yao Lao dengan wajah serius berkata, ketika seseorang mulai melatih doki mereka, fokus utama mereka adalah untuk membangun otot dan memperkuat jalur ki internal sehingga mereka memiliki dasar ketika mereka mewujudkan doki mereka di dalam tubuh mereka. Karena orang-orang di usia Anda memiliki jalur ki internal yang lemah dan dapat dibentuk, Anda perlu mengambil proses pelatihan langkah demi langkah dan Anda tidak dapat menggunakan kekuatan luar untuk meningkatkan kecepatan pelatihan Anda atau di masa depan ketika doki Anda menjadi lebih kuat. Jalur ki internal Anda tidak akan mampu menahan kekuatan doki mendorong melalui jalur dan jalur ki Anda akan meledak yang akan terjadi ketika Anda akan mati. Xiao Yan tahu ini juga Yao Lao karena dalam 3 tahun ia lumpuh. Ayahnya sangat khawatir dan beberapa kali ia mencoba mendorong doki ke dalam tubuh Xiao Yan secara paksa. Tetapi setiap kali, pada detik terakhir, dia akan berhenti sehingga Xiao Yan tahu taruhannya. Yao Lao melirik Xiao Yan yang tenang dan mengangguk puas. Tapi itu hanya berlaku untuk orang lain. Kamu berbeda. Fondasi internal Anda sudah solid dan dapat diandalkan 3 tahun lalu dan sejak itu karena kepribadian Anda yang teguh, Anda tidak pernah berhenti melatih ki Anda. Karena itu, fondasi Anda sekarang, saya bisa mengatakan itu hebat. Jadi, Anda ingin menggunakan kekuatan luar untuk melatih ki saya. Sukapil. Kurang lebih. Tetapi dengan ketangguhan jalur ki Anda saat ini, Anda tidak akan bisa mengambil kekuatan pil manapun yang melewati jalur ki Anda. Bahkan gathering ki powder yang belum sempurna, kamu tidak akan bisa menggunakan. Bubuk pengumpulan ki yang belum sempurna. Xiao Yan ingin memutar matanya lagi. Di Jiama Empire, gathering ki powder akan mendapatkan harga setinggi langit. Tapi dari gurunya, bubuk pengumpulan ki ini menjadi hal yang paling mendasar. Perbedaan antara keduanya meninggalkan Xiao Yan tertegun. Lalu rencanamu? Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan pulih dan mengerutkan alisnya lagi. Hehe, karena pil terlalu keras dan bisa melukai jalur ki kamu, kita perlu menggunakan metode yang lebih ringan. Yao Lao tersenyum dan berkata, besok, persiapkan untukku 3 batang lengkap Purple Leafet Bluegrass, di mana semakin tua mereka, lebih baik. Juga, saya perlu 2 tangkai bunga cuci tulang, umurnya tidak masalah. Oh benar, aku juga akan membutuhkan inti monster level 1 kayu yang dikaitkan. Ini semua bahan kelas rendah sehingga Anda harus bisa mendapatkannya. Seseorang datang. Saya akan kembali ke atas ring. Juga, jangan biarkan orang lain tahu keberadaan saya, termasuk keluarga terdekat Anda. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengabaikan Xiao Yan yang tertegun dan melompat ke cincin hitam. Cincin itu bergetar sedikit dan terbang ke jari Xiao Yan. 3 batang bluegrass berdaun ungu. 2 batang bunga cuci tulang. Inti rakasa atribut kayu. Kakek tua, apakah Anda yakin itu benar? Apakah Anda berpikir bahwa saya adalah seorang pangeran kerajaan? Hal-hal ini, ditambah semuanya menghabiskan lebih dari 1000 koin emas. Setelah beberapa tahun menghemat uang sampai saya tidak bisa makan dan tidak pernah menghabiskan barang mewah, saya hanya punya 400 koin emas. Itu hanya cukup untuk 1 inti rakasa atribut kayu 1. Xiao Yan menunjuk ke cincin yang tidak bergerak dan mengutuk.
Itu masalahmu sendiri. Hehe, orang lain akan berdengan cairan bergizi saya. Tetapi yang saya minta adalah Anda mendapatkan uang untuk bahan itu dan Anda sudah menangis tentang itu. Tawa mengejek Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sial. Hal-hal yang dilakukan para alkemis hanya dapat diberikan oleh orang-orang kaya. Xiao Yan tertawa tanpa daya. Uang saku setiap bulannya hanya 20 koin emas. Ini tidak berarti jumlah kecil. Itu akan cukup bagi keluarga normal kecil untuk memberi makan diri mereka sendiri selama 1 tahun penuh. Tetapi uang yang dia miliki hampir tidak cukup untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan Yao Lao. Inilah perbedaan antara alkemis dan orang lain. Hah, sepertinya aku harus meminjamnya dari seseorang. Menghela nafas tertekan. Xiao Yan perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya dan wajah kecilnya pulih ke wajahnya yang normal dan tenang. Memalingkan kepalanya ke jalan setapak di atas gunung. Dia bisa melihat sosok ungu mendaki gunung seperti roh. Bab 10. Uang pinjaman. Berjingkat-jingkat di bebatuan. Xiao Sun seperti kupu-kupu ungu yang cantik dengan kurva menghipnotis saat dia memanjat gunung dengan anggun. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus ke arah pemuda yang berdiri di sebelah tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Meskipun hanya beberapa jam, dia memperhatikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan telah mendapatkan sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali Xiao Yan. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiao Yan akhirnya kembali. Manjakan diri dengan transparan di bibir Xiao Yan. 2 lesung pipi muncul wajah cantik Xiao Sun. Sepertinya Xiao Yan tidak perlu Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahu. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah seorang hakim yang memiliki putusan akhir tentang kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk-nepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia berada di dekatnya, menatap Sun Er yang tingginya sama, dia melirik wajah muda tapi cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, mengingat gadis yang akan mengiler sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan kemana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Sedikit tersenyum. Tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah tatapannya yang terkejut. Sun Er sudah dewasa. Tapi kau ternyata baik-baik saja. Tidak lupa bagaimana Xiao Yan GG akan ditutupi dengan memar yang mencoba memetik buah dari pohon. Tertegun pada tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang selama sedetik sebelum hitam pekat. Bebas dari kotoran, mata tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun yang lalu, dia membuat dinding tak terlihat di sebelah jantungnya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikap dingin dan tanpa ekspresi dari pria itu. Dia kembali. Tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa. Dia seperti Lok. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah sekejap. Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiao Yan GG karena menjadi seperti itu. Aku hidup hari demi hari, tapi untungnya kau selalu di sisiku. Xiao Yan dengan canggung menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah, oh benar. Sun Er, berapa banyak uang yang Anda miliki? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, kecuali ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja memalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tahan menghadapi ayahnya untuk meminta uang. Itulah sebabnya dia bertanya pada Sun Er. Gun Truyen, uang. Mengedipkan matanya yang jernih, Sun Er terkejut. Xiao Yan GG membutuhkan uang. Ya,
Aku ingin membeli beberapa barang. Meskipun aku agak pendek. Xiao Yan merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang dingin dan menakutkan sekarang, Xiao Sun-er memandang orang yang sama sekali berbeda. Menutupi mulutnya dan tersenyum manis. Aku punya lebih dari 1000 koin emas. Apakah itu cukup? Jika tidak. Saat berbicara, jari-jari Sun-er di belakangnya bergerak cepat dan sebuah kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Pada kartu terdapat 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple cold card. Di daratan Doki, Anda harus setidaknya Douling jika Douze pertama. Douling keempat untuk mendapat kehormatan menggunakan kartu emas jenis ini yang mewakili peringkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu. Sudah cukup. Itu sudah cukup. Dengan bahagia menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah imut Sun-er. Jangan khawatir. Aku akan membayarmu nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayar saya kembali. Sun-er cemberut dan dengan cepat menyembunyikan kartu emas ungu. Ayo pergi. Sudah hampir malam sekarang. Besok aku akan membawamu ke kota Wutang untuk berjalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Berdiri diam. Sun-er dengan senang melihat pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya sejak 3 tahun lalu. Sambil tersenyum lembut, dia bergumam, Nalan Yanran, haruskah aku membenci kamu atau berterima kasih padamu? Dini hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda bersila dalam meditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Aliran udara putih tembus pandang yang terlihat dengan mata telanjang menembus mulut dan hidungnya ke dalam tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan meregangkan dirinya dan dengan penuh semangat berkata, ini persis seperti perasaan ini. Setelah 3 tahun, perasaan kita telah kembali. Dia perlahan bangkit dari tempat tidurnya, sedikit berolahraga, sebelum mulai berubah. Dari luar ruangan, suara Sun-er dengan lembut membawa ke dalam. Xiao Yan GG, masih tidur. Dia tiba di sini sepagi ini. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbalik dan kemudian mencari di lacinya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dengan hati-hati membukanya. Dia menyipitkan matanya dari kilau perak di dalam kotak itu. Dan ini seluruh tabunganku. Sambil memegang kotak uangnya, Xiao Yan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum lembut ketika dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintu. Sun-er telah berubah menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya tampak lebih cantik secara alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjang, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun-er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh vitalitas dan daya tarik muda. Tentu saja, ia memiliki keanggunan khusus yang Xiao Yan tidak pernah lihat pada gadis lain selain dirinya. Di sini, itulah yang Anda butuhkan. Melihat Xiao Yan keluar dari kamarnya, Sun-er tersenyum dan menyerahkan kartu hitam padanya. Ini adalah kartu yang umum. Maksimumnya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiao Yan menggoda. Gadis kecil, mengapa kamu mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah Anda berkencan dengan orang lain? Ya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun ini Xiao Yan GG mengundang saya keluar. Sun-er sangat tersanjung jadi tentu saja saya harus berdandan sedikit. Menggoda intim Xiao Yan membuat mata Sun-er menekuk menjadi bentuk bulan sabit dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tersenyum kembali dengan gembira. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan,
Mereka disambut oleh beberapa klan melihat percakapan penuh kasih mereka dengan wajah aneh. Sun Er, baik itu kecantikan atau bakat, adalah mutiara paling cerah dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang tetapi di bawah senyumnya yang ringan adalah ketidakpedulian. Salam dengannya mudah, tetapi untuk memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan anggota klan lainnya, Xian Yan dengan cepat membawa Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip di kios di sisi jalan. Kota Wutang mengharumkan namanya menjadi salah satu kota besar di Kekaisaran Jiama dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari sudah turun, di jalan-jalan ada ribuan jika tidak puluhan ribu orang. Bahkan akan ada satu atau dua ras aneh. Mungkin itu karena Xiao Yan di sampingnya. Tetapi Sun Er menjadi jauh lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiao Yan yang enggan ke berbagai kios. Tawa lembutnya membuat jalan yang panas itu sedikit lebih dingin. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiao Yan akhirnya membawanya ke farmasi terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 tangkai bluegrass ungu berdaun 20 tahun bersama dengan 2 tangkai rumput cuci tulang 5 tahun. Keduanya merupakan bahan kelas atas dan dapat dibeli di apotek biasa. Untuk bahan kelas atas, Xiao Yan harus menemukannya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika ia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana yang berkurang dengan cepat, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di Doki Mainland. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua herbal. Yang tersisa hanyalah kayu level 1 yang dikaitkan dengan inti monster. Bab 11 Pasar Core Monster. Di Doki Mainland, mereka juga dikenal sebagai Magic Crystals. Inti monster adalah inti energi dalam monster sihir. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat keras. Saat menghadapi energi dunia yang keras seperti ini, bahkan Do Wang tidak akan mengambil risiko menyerap inti monster. Meskipun core monster tidak dapat diserap secara langsung, itu adalah bahan inti dalam alkimia. Inti monster yang melewati pemurnian alkemis dapat diresapi dengan beberapa herbal untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selanjutnya, core monster dapat ditempatkan di senjata. Senjata yang telah digabungkan dengan inti monster tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang meningkat, ia juga dapat memiliki efek Doki khusus, dan menjadi komoditas yang sangat dicari di daratan Doki. Selain senjata, monster cores juga dapat ditambahkan ke armor dan peralatan pertahanan. Peralatan defensif yang memiliki monster cores memiliki pertahanan ekstrim dan memberikan penggunanya jaring pengaman ekstra saat mereka dalam bahaya. Dengan banyaknya kegunaan, core monster secara alami adalah item yang paling dicari dalam Doki Mainland. Tidak hanya dozes tetapi bahkan alkemis terhormat mencari secara pribadi untuk core monster tingkat tinggi untuk membuat pil tingkat kualitas yang lebih tinggi. Di bawah permintaan seperti itu, pasokan untuk inti rakasa di daratan selalu tidak dapat memenuhi permintaan dari pembeli. Sehingga setiap kali inti tingkat tinggi muncul dalam setiap lelang atau pengaturan lainnya, ia segera dibeli dengan harga tinggi. Karena nilai inti rakasa yang tinggi, banyak kelompok tentara bayaran berspesialisasi dalam membunuh monster sihir untuk mencari nafkah tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang mudah. Pertama, monster ajaib tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licik. Karena sifat mereka yang licik dan metode serangan khusus, binatang ajaib bisa jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama. Karenanya, tanpa kekuatanmu yang luar biasa, mencoba membunuh binatang buas sendirian tidak mungkin dan mungkin kehilangan nyawamu tanpa mendapatkan inti sihir. Bahkan jika Anda membunuh binatang ajaib, tidak semua binatang ajaib memiliki inti sihir. Kemungkinan binatang ajaib memiliki inti hampir acak sehingga kelompok tentara bayaran bisa membunuh separuh dari kekuatan mereka mencoba membunuh monster sihir dan belum temukan inti. Insiden seperti ini selalu terjadi di Doki Mainland.
Jadi harga core monster di Doki Mainland semuanya sangat mahal. Membawa Sun Er melalui jalan memutar, Xiao Yan akhirnya tiba di pasar yang agak selatan di kota. Di kota Wutang ada beberapa pasar berukuran sedang dan semuanya dikendalikan oleh salah satu dari 3 klan. Pasar Xiao Yan akan berada di bawah kendali klan Xiao. Meskipun itu di bawah kendali klan Xiao, Xiao klan sebenarnya hanya menjaga ketertiban dan keamanan di pasar. Dan untuk kompensasi, baik itu tentara bayaran atau pedagang yang mendirikan warung, mereka harus membayar pajak kepada klan. Ini adalah aturan Doki Mainland untuk waktu yang lama dan jarang ada orang yang mencoba menentangnya. Di pintu masuk depan pasar, ada 2 penjaga dari klan Xiao. Mereka tidak diragukan lagi mengenal Xiao Yan dan Sun Er. Menilai dari saat para penjaga melihat mereka datang, para penjaga berhenti dan segera membungkuk. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan berjalan ke dalam dan melihat aliran orang yang tidak pernah berakhir. Dia tidak bisa menahan diri dari menjilat bibirnya. Tidak heran klan menjaga pasar di bawah kendali ketat. Dengan ini banyak orang mengunjungi pasar. Keuntungan bagi klan tidak bisa rendah. Tuan muda ketiga, Nona Sun Er, apakah Anda ingin membeli sesuatu di pasar? Tepat ketika keduanya pusing melihat banyaknya orang, sebuah suara hormat terdengar di belakang mereka. Mendengar suara itu, Xiao Yan menoleh. Di belakangnya ada 7 hingga 8 pria yang mengenakan seragam Xiao Clan. Pembicara itu tampak seperti pria dewasa berusia 30 tahun, mengenakan lencana dengan 6 bintang emas. Dia jelas bintang 6 Douze. Melihat keraguan di mata Xiao Yan, pria itu dengan jujur tersenyum dan berkata, "Tuan muda ketiga, aku dipanggil Pei-en. Pemimpin klan menunjuk saya untuk menjadi pemimpin penjaga untuk menjaga keamanan di pasar." Ah, tahun lalu saat ulang tahun Tuan muda, aku, Pei-en datang. Oh, ini Paman Pei-en. Xiao Yan berkedip dan meskipun dia tidak memiliki kesan Pei-en, perkenalannya membuat Xiao Yan tersenyum. Karena pria itu secara pribadi ditunjuk oleh ayahnya, dia secara alami akan menjadi bawahannya. Tidak akan ada masalah dengan kesetiaan. Meskipun klan Xiao bukan kekuatan besar dan berpengaruh, klan dibagi menjadi faksi yang berbeda. Jika pria yang berdiri di depannya berada di bawah kendali para penatua, dia tidak akan pernah begitu baik dan hanya akan mengucapkan salam adat. Aku bosan di klan jadi aku memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Paman Pei-en, Anda harus pergi dan melakukan pekerjaan Anda. Jika saya memiliki pertanyaan, saya pasti akan bertanya kepada Anda. Suara muda Xiao Yan tidak memiliki sedikit pun arogansi yang mungkin dimiliki oleh tuan muda normal. Sebaliknya, suaranya lembut dan penuh hormat. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan sedikit rasa bangga dan gembira. Dengan paman yang lain, senyum di wajah Pei-en melebar dan menjadi lebih tulus. Mengangguk-angguk, dia berkata, "Kalau begitu, nikmati melihat-lihat tuan muda ketiga. Orang-orang kami ada di seluruh pasar. Jadi jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan hubungi kami." Dengan hormat menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menarik Sun Er dan jatuh ke gerombolan orang, menghilang dari pandangan Pei-en. Pali, bawa 2 orang pria dan ikuti tuan muda ketiga. Juga, peringatkan pencuri di pasar bahwa jika ada di antara mereka yang memiliki gagasan tentang tuan muda ketiga atau Sun Er maka mereka tidak perlu berada di pasar ini lagi. Melihat anak laki-laki dan perempuan yang menghilang, Pei-en berbalik dan wajahnya yang jujur digantikan oleh wajah yang licik dan cakap. "Ya, Kapten." Salah satu dari pria itu menjawab dengan rendah dan dengan lambaian tangannya. Dia dan 2 orang lainnya juga pergi ke banyak orang. Haha, tuan muda ketiga masih sangat lembut. Itu memungkinkan orang untuk bersantai di sekelilingnya. Melihat ketiga pria itu berbaur dengan kerumunan, Pei-en tersenyum tetapi dalam sekejap, senyum itu berubah menjadi kerutan dan dia menghela nafas. Tuan muda ketiga adalah orang yang baik. Sangat menyesal. Dengan sedih menggelengkan kepalanya,
Pei En memimpin bawahannya yang tersisa dan pergi untuk berpatroli di jalan-jalan. Dengan malas mengikuti Xiao Yan, Sun Er tidak sengaja melirik ke belakangnya dan tersenyum. Xiao Yan GG. Pei En cukup bagus. Xiao Yan menjawab dengan yup dan memindai ke arah warung terdekat. Persepsi jiwanya jauh lebih besar dari orang normal sehingga dia bisa mendeteksi penjaga yang mengikutinya. Melihat ke depan, Xiao Yan melambat dan berjalan berdampingan dengan Sun Er. Memiringkan kepalanya, dia bercanda, 9 Duan Qi dan sudah bisa mendeteksi 3 penjaga bersembunyi. Sun Er, cukup bagus. Sun Er menyalin Xiao Yan dan dengan lembut mengangkat bahu. Mengeluarkan kartu asnya, senyum. Tetap diam. Melihat Sun Er yang diam, senyum mulai terbentuk di bibirnya. Dengan ringan menepuk kepalanya, dia berbisik. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu atau dari mana kamu berasal, aku tahu bahwa kamu adalah adikku dan tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan selalu melindungimu. Tersenyum ringan, Xiao Yan mempercepat dan keluar dari garis keturunannya dari Sun Er. Kakinya berhenti. Sun Er menatap dengan matanya yang indah di belakang pemuda yang baru saja berbicara dengannya. Setelah berhenti sebentar, senyum mulai merambat ke wajahnya yang lembut. Di antara kerumunan, sosoknya bergoyang-goyang, seperti lotus, elegan dan cantik. Saudara, Sun Er adalah gadis yang sangat rakus. Memiringkan kepalanya, Sun Er bergumam dan kemudian dengan cepat mengejar pemuda di depannya. Mengikuti Xiao Yan sambil memeriksa kios-kios di samping, Sun Er dan Xiao Yan perlahan-lahan pindah ke bagian dalam pasar yang lebih padat dan mahal. Orang-orang yang datang ke sini untuk membeli dan menjual biasanya memiliki uang atau kekuatan fisik yang layak. Sementara Xiao Yan asyik mencoba menemukan monster core, Xiao Sun yang bosan berjalan ke kios yang bersih dan dengan tangan putih pucatnya mengambil gelang hijau muda. Gelang itu tidak dibuat dengan sesuatu yang istimewa tetapi memiliki sedikit ice silver yang membuatnya terasa dingin saat disentuh. Cocok untuk hari-hari musim panas. Selain itu, meskipun bahannya cukup sederhana, pengerjaan itu tidak buruk. Tepat ketika Sun Er memutuskan untuk membeli gelang itu, dia ingat bahwa dia telah meminjamkan semua uangnya kepada Xiao Yan. Sedikit berbalik dan melihat pemuda yang sibuk itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada pemilik warung tua itu. Meletakkan gelang itu, dia dengan malas mulai bergerak maju. Sikapnya yang tenang tidak akan membiarkannya meminta siapapun untuk membeli sesuatu untuknya, bahkan jika itu adalah Xiao Yan. Setelah berjalan sedikit ke depan, tepat ketika Sun Er yang bosan memutuskan untuk kembali ke Xiao Yan, tawa yang jelas terdengar dari depan. Hah? Bukankah ini Mas Sun Er? Hehe, aku tidak akan berpikir untuk menemukanmu di sini. Itu pasti takdir. Alis tipisnya berkerut ringan. Sun Er mencoba menemukan sumber suara tetapi hanya melihat sekelompok orang. Kelompok itu mengikuti di belakang seorang pemuda berpakaian mewah. Pria muda itu baru berusia 20 tahun ke atas dan cukup tampan. Wajahnya sedikit pucat tetapi matanya dipenuhi panas dan menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Dalam pandangannya juga ada sedikit birahi yang tak terkendali. Bab 12 menjauh dari dia. Melihat pemuda tampan yang senang, alis ramping Sun Er berkerut. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Nona Sun Er. Melihat Sun Er dari samping, pemuda yang tampan tetapi pucat itu segera menjadi cemas dan cepat menyeberang untuk menghalanginya dari depan. Diblokir oleh pemuda, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang mata panjang dan cantiknya dengan malas menyipit menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nona Sun Er ditatap oleh murid-murid yang seperti tetesan air dan terlepas dari kenyataan bahwa ia terbiasa menggoda wanita cantik. Napasnya menjadi agak tergesa-gesa. Lidahnya yang pintar telah kehilangan semua penggunaannya untuk saat ini. Jia Liao tuan muda, jika tidak ada yang mendesak, silakan keluar. Saya masih harus melakukan sesuatu. Melihat pemuda yang agak rata ini, Sun Er akhirnya berbicara.
Suara lembut dan mudanya membuat wajah pucat pemuda itu memerah dengan warna merah. Hehe, Nona Suner, sudahkah Anda datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Aku cukup bebas sekarang. Jadi mengapa kita tidak melihat-lihat pasar bersama-sama? Mengambil napas dalam-dalam di benaknya, senyum Jia Laiao terbuka dan lembut. Senyum ini bersama dengan status dan ketampanannya telah berhasil mendaratkannya beberapa gadis. Tuan muda Jia Laiao, aku sudah mengatakan bahwa aku memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bisakah kamu minggir? Mulut kecil Sun Er melengkung ke atas dan suaranya halus tanpa sedikit pun iritasi. Ditolak oleh Sun Er, ujung mulut Jia Laiao berkedut tetapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu warna emas biru muda dan terbuat dari biru emas. Dari gelang tergantung inti monster hijau seperti bola yang dihaluskan. Hijau lembut dipancarkan dari inti monster dan menyebarkan cahayanya pada gelang, memberinya rona khusus. Sepertinya gelang rumit ini harganya sangat mahal. Hehe, karena Nona Sun Er memiliki sesuatu untuk dilakukan maka aku, Jia Laiao, tidak akan menghalangi kamu lagi. Jiao Laiao dengan erat memegang gelang itu dan tersenyum. Ini adalah gelang yang baru saja saya beli di pasar. Meskipun itu tidak terlalu mahal. Ia memiliki inti rakasa atribut kayu tingkat 1 yang sangat membantu dalam pemulihan Doki. Karena Nona Sun Er belum menjadi Doze, gelang ini sangat cocok untuk Anda. Ini hanya hadiah kecil milikku jadi tolong jangan bilang tidak. Lagi pula, aku akan kehilangan muka di depan bawahanku. Pada akhirnya, Jia Laiao dengan sengaja menurunkan suaranya dan bawahan di sekitarnya. Seolah itu adalah sandiwara. Menyeringai karena isyarat. Melihat tindakan Jia Laiao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Tepat ketika dia akan menolak, pandangannya jatuh ke inti rakasa hijau di gelang dan ingat bagaimana Xiao Yan sibuk mencoba menemukan inti rakasa atribut kayu. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan wajahnya yang tenang sedikit santai. Melihat wajah santai Sun Er, hati Jia Laiao berdebar dengan gembira dan dengan cepat mendorong Wood atribute bracelet ke depan. Nona Sun Er, tidak perlu sopan. Jia Lai Clan dan Xiao Clan keduanya berada di 3 klan teratas Wutang City sehingga bertukar hadiah kecil adalah hal biasa. Saya akan mengambil gelang dan menghapus inti monster dan memberikannya kepada Xiao Yan GG. Adapun gelang, ketika dia tidak memperhatikan, aku akan membuangnya. Dengan pikiran nakal ini, Sun Er tidak ragu lagi dan mengulurkan tangannya, akan mengambil gelang itu. Tiba-tiba sebuah tangan meraih tangannya dan menghentikannya untuk mengambil gelang itu. Tepat ketika tangannya dicengkeram, Sun Er berhenti kaget sebelum memiliki doki di tubuhnya yang mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi tepat ketika tangannya hendak lepas dari genggaman, seorang pria muda Huff membuatnya patuh berhenti berjuang. Melihat ke belakangnya, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika pandangannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang keras. Apakah kamu tidak tahu seperti apa dia? Mengernyit pada Sun Er, Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri dalam pikirannya. Kemudian dia mendongak dan berkata, Tuan muda Jia Laiao, pikiranmu diterima dengan ramah oleh Sun Er tetapi untuk hadiah itu, kamu harus mengambilnya kembali. Melihat suasana yang hancur, sedikit kemarahan melintas di mata Jia Laiao. Tetapi, di depan Sun Er, dia mencoba menjaga udara, sopan, dan tersenyum dengan nyaring. Tuan muda Xiao Yan, saya melihat bahwa Nona Sun Er tidak memiliki perhiasan sehingga saya ingin sedikit membantunya. Apakah Anda tidak ingin membiarkannya memiliki beberapa pernak-pernik kecil untuk menonjolkan kecantikannya? Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan melirik gelang Wood atribute di tangan Jia Laiao dan mengeluarkan gelang hijau lain dan dengan sedikit frustrasi bertanya, apakah kamu benar-benar menyukai gelang? Ini dia. Jangan mengambil barang orang lain tanpa alasan. Saya sudah memberitahu Anda bahwa tidak ada makan siang gratis. Orang-orang yang menawarkan barang gratis selalu memiliki motif tersembunyi.
Dengan penampilan polos Anda mungkin telah dijual oleh seseorang dan masih tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang jelas diarahkan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tetapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiaoyan, dari sudut pandang material, tidak bisa lebih mahal dari 5 koin emas. Sementara itu, Wood Attribute bracelet miliknya, yang memiliki inti monster asli, berharga 1000 plus koin emas keseluruhan. Kedua gelang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, baik harga atau kegunaan sebenarnya, memiliki perbedaan besar dan gelang Xiaoyan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Jadi, ketika Jia Laiao melihat Xiaoyan memberikan gelang yang begitu buruk kepada Sun Er yang cantik, dia tidak bisa tidak mengkritik Xiaoyan. Xiaoyan, aku tahu bahwa kamu tidak memiliki posisi tinggi di klanmu. Tapi mengapa kamu memberikan hal yang menyedihkan kepada Sun Er? Mengabaikan ejekan Jia Laiao, Xiaoyan menatap gadis muda yang sedang menatap gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, apakah kamu mau atau tidak? Jika tidak, saya akan membuangnya. Itu hanya 2-3 koin emas. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jia Laiao tidak hanya mulai tertawa, bawahannya juga mulai menertawakan Xiaoyan dengan nada mengejek. Tapi tawa humoris itu tidak berlanjut lama sebelum dipotong seolah-olah leher mereka baru saja dipotong. Pada setiap orang ada wajah tertegun yang meriah. Sun Er yang terpana, dengan cepat menanggapi kata-kata Xiaoyan. Kedua tangannya hampir secara naluriah meraih dan menyambar gelang itu di tangan Xiaoyan. Setelah mendapatkan gelang itu, Sun Er menyadari apa yang telah ia lakukan. Mungkin ia telah bertindak agak terlalu tidak sabar. Rona merah memerah muncul di wajahnya yang lembut tetapi Sun Er tidak seperti orang lain dan setelah sedikit malu, dia dengan ramah mengaitkan gelang itu ke pergelangan tangannya yang putih. Mengangkat kepalanya dan memberikan senyum malu-malu, dia berkata, terima kasih Xiaoyan GG. Dengan wajah jelek, Jia Laiao menatap Sun Er yang cukup akrab dengan Xiaoyan. Di wajahnya tampak cemburu dan dia berkata, hehe, saya tidak menyadari bahwa pilihan Nona Sun Er begitu unik. Saya kira saya telah salah. Xiaoyan melirik Jia Laiao di depannya dan tatapannya mendarat di bintang emas di dadanya. Dia anehnya berpikir, ketika saya melihatnya tahun lalu, dia hanya 9 duan kikan. Siapa yang mengira bahwa dia akan berhasil mengompres siklon dokinya? Tapi, untuk menjadi doze pada usia 21, bakatnya hampir tidak layak. Melihat bahwa Jia Laiao tidak berniat pergi, Xiaoyan mengerucutkan bibirnya. Nya tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di belakang Jia Laiao dan karena Xiao Clan dan Jia Lai Clan sejak awal tidak memiliki hubungan yang baik, tidak perlu baginya untuk bertindak rendah hati. Sambil mengelus hidungnya, Xiaoyan dengan ringan berkata, Tuan Muda Jia Liao, kebiasaan main perempuanmu diketahui oleh seluruh kota Wutang. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan permainan menggoda Anda sehingga mudah-mudahan Anda bisa mengejar gadis-gadis lain di masa depan. Menjauhlah dari dia. Setelah berbicara dengan Jia Laiao, Xiaoyan mengabaikan Jia Laiao yang berwajah hijau dan menggunakan usianya sebagai keuntungan untuk secara sombong berbicara dengan Sun Er. Baik. Mata lincah Sun Er berkedip dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Baginya, Jia Laiao hanyalah orang asing yang dilihatnya beberapa kali sementara Xiaoyan, baginya, tak tergantikan. Karena Xiaoyan menyuruhnya menjauh dari Jia Laiao, dia hanya akan menjauh darinya.